Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hatala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala ala khair wa ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bisnadi al-muttasil ila al-imam al-bisnadi al-muttasil ila al-syaikh Abdul Fattah Abu Buddah rahimahullahu ta'ala fi kitabih qimatiz zaman indal ulama. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qimatuz zaman. Melanjutkan pembahasan kitab Qimatuz Zaman di Indal Ulama karya Syekh Abdul Fattah Abu Buddah rahimahullahu ta'ala. Qal kitabuz zaman, qimatuz zaman. Qal qimatuz zaman. Keutamaan waktu. Lihadal unwan as-saghir atrafun kathirah wa kabirah minal ma'ani wal mawadi'. Dari judul kecil ini banyak sekali bercabang makna-makna dan penjelasan-penjelasan. Minal ma'ani wal mawadi'. Tatajadzabul kalama fiha. Jadi pembahasannya saling berkaitan satu sama lain. Faliz zaman qimatun indal falasifah ghairu qimatihi inda tujar. Waktu itu ada sisi berharga masing-masing. Jadi menurut ahli falsafat, ahli filsafat, waktu itu memiliki keutamaannya sendiri. Berbeda dengan keutamaan waktu yang dimiliki oleh pedagang. Wa ghairuha inda zurra, wa ghairuha inda sunnah. Begitu juga waktu untuk petani, keutamaan waktu bagi petani, keutamaan waktu bagi pekerja. Wa ghairuha indal askariyin. Begitu juga keutamaan waktu menurut tentara. Wa ghairuha inda siyasiyin. Begitu juga keutamaan waktu menurut ahli politik. Wa ghairuha inda syabab. Begitu juga keutamaan waktu menurut pemuda. Wa ghairuha inda syuyuh. Keutamaan waktu menurut orang tua, orang-orang yang sudah tua. Wa ghairiha inda talabatil ilmi wa ahli ilmi. Begitu juga waktu itu memiliki keutamaan tersendiri bagi penuntut ilmu dan ahli ilmu. Maka waktu itu bermanfaat atau memiliki manfaat masing-masing sesuai dengan siapa yang mau membicarakannya. Kalau yang berbicara itu adalah petani, ya dia akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bertani. Gimana pertaniannya biar sukses dan sebagainya. Jadi waktunya itu dihabiskan untuk itu. Maka dari pagi sampai sore di mana? Di sawah. Ya karena waktunya sangat berharga untuk pertanian ya. Begitu juga kalau dia memiliki pabrik atau usaha. Ya dia kalau ngomongin keutamaan waktu ya akan berbicara tentang bagaimana memaksimalkan waktu agar produksi pabriknya itu semakin bagus, semakin meningkat, semakin berkualitas, bagaimana pemasarannya itu semakin meluas, semakin tinggi pembelinya, kan itu tergantung siapa yang membicarakan, yang berbicara tentang keutamaan waktu.
Wa akhassu bihadithi qimatuz zaman, dan saya mengkhususkan pembicaraanku tentang qimatuz zaman, tentang berharganya waktu, inda talabatil ilmi wa ahli ilmi fahasab, menurut penuntut ilmu dan ahli ilmu saja. Jadi kitab ini cuma membahas berharganya waktu penuntut ilmu. Bagaimana berharganya waktu orang-orang yang ahli ilmu saja. Jadi bagaimana ulama-ulama kita itu memanfaatkan waktu mereka untuk ilmu, untuk ilmu. Jadi kita nggak akan membahas bagaimana memaksimalkan waktu untuk bisnis atau untuk pendidikan atau untuk apa namanya eh, pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi di sini kita hanya membahas keutamaan waktu bagi penuntut ilmu dan ahli ilmu saja. Raja yakuna dzalika hafizan lihimami ashabil azaim min syababina tullabil ilm. Jadi saya berharap pembahasan kitab ini bisa berguna untuk meningkatkan semangat pemuda-pemuda kita yang dia itu fokus di ilmu syariat Islam. Fi hadhil ayyam allati fatarat fiha himamut talibin. Di hari-hari ini yang banyak sekali orang-orang yang males untuk belajar ilmu agama. Jadi Syekh Abdul Fattah Bukuda itu nyeritain ya zaman kita ini, karena beliau kan baru wafat beberapa tahun yang lalu. Wa asad goyatul mujidin, dan orang-orang yang dulu itu semangat untuk menuntut ilmu sekarang sudah mulai melemah. Wa nadara fiha wujudu talabah al-muhtariqina bil ilmi, sangat sedikit di zaman ini penuntut ilmu yang benar-benar ahli di ilmu. Benar-benar ahli itu sangat sedikit. Ya kebanyakan ya sekedar tahu gitu aja. Tapi untuk ahli itu sangat nadir, sangat jarang di zaman ini. Famatan nubuh wasadal kasal wal khumul. Mati nubuh itu, kecerdasan itu mati, terus kemalasan dan kemageran itu semakin merajalela. Tapi kalau kita lihat memang salah satu faktor tolabul ilm itu semakin tidak berkualitas dan semakin dikit ahli di bidangnya masing-masing, itu ya karena kemajuan teknologi. Salah satu alasannya adalah kemajuan teknologi. Jadi semakin teknologi ini maju, semakin orang yang makainya itu bodoh. Semakin orang yang makainya bodoh. Gimana itu gambarannya? Gambarannya gini, dulu ketika ulama itu ingin mencari satu hadis, ya kan? Mereka akan berusaha membaca semua kitab hadis yang ada ke perpustakaan. Kalau tidak memiliki koleksi buku sendiri, ya pergi ke maktabah, ke perpustakaan, dibacalah kitab itu dari awal hingga akhir, nyari satu hadis itu. Walhasil kalau dia setiap hari nyari 10 hadis, dia udah baca kitab itu 10 kali diulang. Kitab semaktabah itu, seperpustakaan. Sehingga wawasan dia lebih luas daripada kita di zaman ini ketika kita itu nyari hadis tinggal nulis di Google. Tinggal nulis di Google atau tinggal nulis di Maktabah Syamilah. Nggak baca kitab yang lain, nggak baca, jangankan baca kitab yang lain, baca halaman depan dari kitab yang kita cuplik aja enggak.
cuma nyuplik yang mau kita cuplik aja. Padahal nggak tahu dia itu siapa yang nyuplik itu, yang kitab itu pengarangnya siapa, mukodimahnya itu gimana, terus apa namanya isinya itu kitab hadis-hadis apa aja, babnya itu urutannya apa aja, itu nggak tahu. Dia tahunya hadis yang mau dia cari aja dengan modal Google atau Maktabah Syamilah atau aplikasi dan sebagainya, ya kan? Alias ya semakin bodoh, semakin semakin zaman maju semakin bodoh. Dulu itu ketika kita belum mengenal Android ya, belum mengenal HP yang canggih ini. Ketika kita nggak hafal Quran ya, terus kita itu nemu satu ayat Al-Quran, pasti kita akan tanya ke guru kita yang hafid Quran. Ustadz, ini ayat ini surat apa ya? Karena jadi kita itu butuh banget sama ulama gitu. Butuh banget sama ulama. Zaman dulu ketika teknologi ini belum canggih ya. Dan Ana pun masih ngerasain zaman itu ya. Di saat kita itu kalau nyari ayat itu harus nanya dulu ke Ustadz. Ustadz, ini ayatnya di surat apa, halaman berapa ini dan sebagainya. Terus Ustadznya yang hafid Quran itu ingat-ingat hafalannya, oh di sini. Nah, gitu. Di surat ini, halaman ini, ya seperti itu. Tapi ketika aplikasi ini muncul, kita males. Ngapain jauh-jauh tanya ke Ustadz? Ngapain pergi ke dalamnya Kiai? Cuma buat nanya di mana ayat ini. Tinggal buka HP, ada aplikasi Al-Quran, di search gitu kan, kalimatnya apa muncul, oh di surat ini. Jadi ya, walaupun kelihatannya itu alim, wah dia tahu nih, tapi ya dia kan modal searching tuh. Beda sama kiai kita yang dulu ngafalin itu, bener-bener tahu tempatnya karena ngafalin. Karena emang setiap hari dibaca. Kalau kita kan cuma mau yang kita cuplik aja. Dibaca pun enggak Qurannya. Cuma mau ngutip aja yang mau kita kutip ya kan. Makanya semakin maju zaman, semakin bodoh orangnya. Mau semakin bodoh orangnya. Makanya nggak bisa. Kita itu meninggalkan hafalan, meninggalkan mutolaah, walaupun zaman semaju apapun itu. Kalau kita ngikut zaman, kita yang bodoh. Kita harus ngikuti cara orang dulu kalau belajar. Nggak boleh ngikuti masa yang ke depan. Memang masa yang ke depan mempermudah, tapi dia nggak akan menghasilkan tolibul ilm. Dia cuma memudahkan kita untuk menuju ilmu, tapi kita nggak bisa jadi alim gara-gara itu. Kita nggak bisa jadi alim gara-gara Maktabah Syamilah. Kita nggak bisa jadi alim gara-gara apa aplikasi atau gara-gara Google. Yang ada kita jadi tahu aja, oh hukumnya kayak gini. Tapi untuk jadi alim nggak bisa. Harus tetap kembali ke cara lama agar kita itu jadi alim ulama. Gitu. Makanya semakin zaman itu semakin maju, kemalasan itu semakin merajalela. Males ke maktabah, males ke perpustakaan, males beli buku. Ngapain beli buku saat ada PDF? Males. Zaman dulu harus jual rumah dulu buat beli buku. Mending nggak ada rumah daripada nggak punya buku dulu. Sekarang semua PDF. Nggak ada yang mau beli buku. Ya kan, cuma orang-orang tertentu aja. Makanya semakin males, ya kan. Wa baraza min jarra'i dzalika du'af. Akhirnya apa? Akhirnya kelemahan wa ta'akhur fi sufufi ahlil ilmi wa atharihim. Jadi ahlul ilmi ini semakin lemah, ahlul ilmi ini semakin terbelakang di keilmuannya ya. Di keilmuannya, bukan di kemajuannya. Maju tetap semakin maju, zaman ini semakin maju, teknologi semakin canggih. Kita ingin keilmuannya, semakin zaman maju, semakin bodoh alimnya. Kalau yang alimnya aja bodoh, apalagi yang awam, jangan ditanya. Kita kan bahas tolibul ilmnya ya, nggak membahas orang.
Fa'akul maka aku berkata inna ni'amallahi ta'ala ala ibadihi kathirah la tuhsa. Jadi nikmat-nikmat Allah itu terhadap hamba-hambanya itu sangat banyak yang nggak bisa kita hitung satu persatu. Wala yumkin lil bashar ayyuhsuha au yudrikuha ala haqiqatiha. Wa kadzalika likathratiha. Karena nikmat-nikmat ini saking banyaknya wastimroriha dan terus ada. Jadi nikmat ini saking banyaknya dan saking seringnya wa yusriha dan saking mudahnya kita mendapatkan nikmat itu. Jadi kita itu susah untuk menghitung satu persatu nikmat yang sudah kita dapatkan. Wa tatabu in amillahi biha dan Allah itu memberikan nikmat kepada kita itu satu saling berganti ya satu sama lainnya. Jadi setelah nikmat ini datang nikmatlah yang lain gitu. Jadi ada lagi yang baru gitu. Wa tafawuti madarikin nasilaha dan setiap orang memiliki kemampuan melihat nikmat yang dia dapatkan masing-masing. Ada yang ngerasa nggak dapat nikmat, padahal dia dapat nikmat. Ada yang ngerasa, jadi beda-beda setiap orang. Kemampuannya dalam menyadari nikmat Allah yang sudah diberikan kepada dia. Wa sadaqallahul azim idh yaqul dan maha benar Allah ketika Allah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jadi kalau kamu mau menghitung nikmat Allah la tuhsuha, kamu nggak akan dapat menghitung nikmat Allah yang sudah diberikan Allah kepada kita. Sehingga apa? Allah mensifati manusia la dzulumun kafar. Nggak tahu diri. Dikasih nikmat ini ngerasa kayak nggak kasih nikmat akhirnya maksiat. Dengan alasan Allah nggak sayang saya lagi. Lupa dia. Nikmatnya jauh lebih banyak daripada musibah yang diberikan Allah pada dia. Ya kan? Makanya la dzulumun kafar. Manusia itu sifatnya dzulum sama kafar. Lini ami usulun wa furuh. Apa nikmat itu memiliki pondasi dan memiliki cabangnya. Usul itu pondasi, furuh itu cabangnya. Wa inna lini ami usulan wa furu'an. Famin furuh ini ami masalan albastatu fil ilmi wal jism wal mal. Jadi nikmat itu memiliki pondasi dan cabangnya. Contoh dari cabang-cabang nikmat itu seperti mudah mencari ilmu. Terus bastatun fil jism. Bastatun fil jism itu memiliki badan yang sehat. Bastatun fil mal. Berarti dia memiliki kecukupan harta. Alias ya dia masih bisa buat makan, bisa buat beli bensin, cukup. Walaupun nggak kaya-kaya banget. Itu contoh dari cabang nikmat. Bastatun fil ilmi wal jism wal mal. Wal muhafadzatu ala nawafil ibadat. Dia bisa istiqomah menjalani kesunahan itu juga eh, cabang dari nikmat yang Allah berikan. Contohnya Pak, mislu qiyamil lail seperti misalnya dia alhamdulillah nih istiqomah sholat witir walaupun semalam itu cuma 3 rakaat. Itu nikmat itu. Enggak semua orang bisa melakukannya. Wal iksar min tilawatil Qur'an. Kalau orang-orang itu baca Quran ketika mood, ketika dia itu benar-benar nganggur, baru buka Quran, tapi kita meluangkan waktu kita untuk baca Quran sehari 1 juz, sehari 2 juz, dan istiqomah sehari 3 juz itu nikmat. Di mana orang-orang itu buka Quran cuma pas benar-benar nggak ada kesibukan sama sekali baru dibuka, entah itu sebulan sekali atau setahun sekali nggak tahu. Maka apa namanya al-muhafadzah ala tilawatil Quran itu juga nikmat. Wa zikrillah di saat orang-orang itu enggak zikir pagi dan sore kita istiqomah alhamdulillah. Habis sholat subuh langsung zikir,
pagi habis sholat asar langsung zikir sore, nikmat ya. Itu furuk nikmat ya. Wal muhafadzah ala sunanil fitrah fil wajhi wal yadaini wal atraf. Menjaga sunnah-sunnah fitrah. Contohnya kalau sunnah fitrah itu seperti motong kuku, terus mencukur kumis, ya kan, membersihkan bulu-bulu itu kan sunnah fitrah. Nggak semua orang seperti itu ya, bisa mendapatkan nikmat itu. Wa sunanil a'mal mitlu atau toyub lirijal indal istima. Itu juga nikmat, furuk nikmat. Contoh dari cabang nikmat ketika kita memakai parfum laki-laki ya. Ketika laki-laki ini memakai parfum sebelum mengadakan perkumpulan. Itu sunnah. Disunahkan bagi laki-laki kalau mau kumpul sama orang lain, mau sholat jamaah, mau pokoknya yang ada orang banyak. Itu kan memakai parfum. Ketika kita istiqomah seperti itu nikmat. Nikmat, nikmat furuk ya maksudnya. Wal musafah indal liqa. Ketika kita ketemu orang itu salaman, itu nikmat. Maka kita bisa ngitung ya, nikmat kita itu banyak banget. Kalau waduhul masjid bil yumna, kita kalau mau masuk masjid kok pakai tangan kaki kanan, itu nikmat ya. Banyak orang itu nggak peduli mau pakai kaki kanan, kaki kiri, yang penting masuk masjid ya kan. Wal khuruj minhu bil yusra, ketika kita peduli kalau keluar masjid itu pakai kaki kiri, itu nikmat ya. Termasuk dari furuk nikmat. Wa imatutul adza anit thariq, ketika kita ngelihat di jalan itu ada sampah atau halaman rumah kita itu kotor terus kita sapu. Kita kan ngelihat rumah kita itu atau kita bahkan jangankan kotor, istiqomah setiap hari nyapu walaupun nggak kotor. Itu nikmat ya, nikmat. Wa ma ila dzalika minal adabi was sunan wal mustahabbat wa ba'dul wajibat dan lain sebagainya yang termasuk dari adab, sunnah-sunnah dan sebagian kewajiban, kalau kita itu mampu melaksanakannya, itu adalah nikmat. Fakul ulaika min furu'in ni'mah. Maka itu semua termasuk dari cabang-cabang kenikmatan. Wa ma ajalluha min furu'in da'arifiha. Orang yang faham tentang nikmat itu pasti akan sangat mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Maka jangan meremehkan ibadah paling kecil yang kita itu lakukan. Itu nikmat. Banyak orang itu yang nggak bisa ngerjain kayak gitu juga walaupun dia mau. Gitu. Bahkan banyak orang nggak tahu kalau itu nikmat. Itu udah nikmat ya. Kita tahu hal seperti itu nikmat tuh ini nikmat. Usulin ni'mah. Usulin ni'mah. Ini ni'am itu jamak dari nikmat ya. Pondasi dari nikmat. Jadi kan tadi cabangnya, cabang-cabang dari kenikmatan. Ada pondasi nikmat. Jadi hal-hal pokok yang ada di nikmat itu ada. Qalu wa amma usulun ni'am fakatsiratun aidan la tuhsa. Jadi sangat banyak juga pondasi dari kenikmatan itu yang tidak bisa kita hitung. Wa awwal usulin ni'am, jadi pondasi nikmat yang paling pertama adalah al-imanu billahi wa bima jaa min indihi. Ketika kita itu beriman kepada Allah dan beriman dengan semua yang Allah perintahkan. Itu nikmat, ya kan? Kita itu muslim itu nikmat udah. Itu nikmat paling tinggi. Orang kafir itu walaupun dia beramal soleh ya di akhirat kosong neraka. Makanya kita sebagai orang yang beriman yang mengaku agama Islam ini itu udah nikmat yang harus kita syukuri. Wal amal bimuqtada dzalika ala ma aujabahu Allah taala wa amara subhanahu. Dan ketika kita mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah, kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah sebagai konsekuensi kita beriman kepada Allah.
Kalau kita ngaku muslim ya kan sholat, sholat 5 waktu ya kan. Nah, sholat 5 waktu itu nikmat, usul dari nikmat. Betapa banyak orang yang ngaku beriman tapi nggak sholat 5 waktu. Maka itu nikmat ya, nikmat yang harus kita syukuri. Wa min usulin ni'am aidon dan termasuk dari pondasi nikmat juga nikmatus sihah wal afiyah, nikmat memiliki badan yang sehat. Allati minha salamatus sam'i, ketika kita itu bisa mendengar dengan bagus. Alhamdulillah ya, kita semua yang hadir di majelis ini memiliki pokok nikmat ini, nikmat bisa mendengar. Bayangin kalau kita nggak bisa mendengar, kan bingung ketika ikut kajian di Telegram ini, ya kan? Baca sendiri. Jadi nikmat bisa mendengar itu nikmat. Wal basar bisa melihat, alhamdulillah kita masih bisa melihat kitab, bisa membaca kitab. Bayangin kalau kita buta, nggak bisa kita melihat indahnya mushaf, indahnya kitab. Itu harus disyukuri. Makanya kalau sampai bermaksiat dengan mata kita itu udah parah lah. Kamu diberi mata bisa melihat kayak gini kok malah dibuat melihat hal-hal yang haram. Kamu dapat telinga yang bisa dengar ini malah dibuat dengerin sesuatu yang haram. Gimana kalau Allah menghilangkan itu? Ya jangankan melihat yang haram, yang bagus pun kamu kita nggak akan bisa ngelihat lagi. Maka nggak boleh kufur dengan nikmat ini, nikmat-nikmat pokok ini, nikmat pokok ini. Kalau yang pokok aja kita nggak bisa mensyukuri, ya jangan apalagi yang furuk ya, yang pokok aja nggak bisa, apalagi yang cabangnya lebih nggak mensyukuri lagi. Wal fuad, kita memiliki hati yang bisa melihat ya, kita memiliki akal yang jernih, nggak gila itu nikmat. Kita bisa mikir ini nikmat. Wal jawareh, tangan sempurna, kaki sempurna, ya kan? Wajah pun sempurna, ya walaupun nggak ganteng-ganteng amat ya kan. Tapi kan sempurna gitu. Ada yang lebih parah, ya kan? Ada yang lebih parah daripada kita. Yang kakinya cuma satu, yang tangannya cuma satu, yang apa nih jarinya ada 4, jarinya ada 7, itu kan. Maka yang sempurna kayak gini walaupun biasa aja nggak ganteng-ganteng itu harus disyukuri, harus disyukuri. Itu nikmat pokok itu. Wahya mihwaru harakatil insan, karena inti dari pergerakan kita di kehidupan sehari-hari ya ini anggota badan itu. Penglihatan, telinga. Kalau kita nggak bisa dengar kan kita kalau dipanggil nggak datang juga. Ya kan nggak dengar. Kita nggak bisa melihat, ya kita nggak bisa bedain mana warna hijau, warna mana putih, mana kitab Sahih Bukhari, mana kitab Sahih Muslim, kan nggak bisa bedain. Jadi inti dari pergerakan kita, inti dari gerakan kita ya ada di itu semua. Wa qiwamul istifadatihi min wujudihi. Wa min usuli ni'am aidan, dan salah satu dari pokok kenikmatan adalah ni'matul ilm. Nikmat memiliki ilmu agama. Itu nikmat, nikmat yang tiada tara ya. Fahiyya ni'matun kubro. Dia adalah nikmat yang sangat besar. Yatawaqqafu 'alaiha raqiyul insaniyah wa sa'adatuha ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah jami'an. Jadi gara-gara kita memiliki ilmu agama ini, kita itu bisa berbuat kemanusiaan dengan baik. Ya, gara-gara ilmu agama ini kita hidup sejahtera. Kita hidup dengan bagus di akhirat maupun di dunia. Fal ilmu ni'matun jula, kaifa maka nafatahsiluhu ni'mah. Bagaimanapun ilmu itu, kita itu mau ngaji itu nikmat. Betapa banyak orang itu udah zaman semaju ini ngaji bisa online tetap aja nggak ngaji. Padahal tinggal nyalain Telegram. Kuota pun tetap ada, ngaji nggak ngaji. Maka kuota itu mau dibuatin apa? Dibuat scrolling aja yang nggak menambah ilmu, cuma nambah kegalauan aja. Menyembuhkan kekepoan aja.
atau mau buat masuk grup Telegram terus mendengarkan kajian. Nah kan ini nikmat ini bisa menghadiri kajian secara online. Walintifa'u bihi ni'mah ketika kita sudah menghadiri kajian, terus kita mendapatkan manfaat dari apa yang sudah disampaikan, itu nikmat juga. Itu nikmat. Wan naf'u bihi ni'mah ketika kita tahu ilmunya, terus kita praktekkan sehingga bermanfaat buat orang lain, itu nikmat juga. Wa takslituhu wa naqlu lil ajyal muqbilah ni'mah. Ketika kita menyampaikan kembali ke generasi selanjutnya, menyampaikan kembali ke anak-anak kita, itu nikmat lagi. Kalau kita nggak punya ilmunya, kalau dulu nggak ngaji, nggak mungkin bisa ngajari generasi setelahnya, ya kan? Maka itu nikmat setelah nikmat. Nikmat setelah nikmat. Wa nashruhu finnasi ni'amah. Ketika kita bisa menyebarkan ilmu di medsos, di statusnya itu isinya ilmu-ilmu agama. Itu nikmat. Betapa banyak orang itu kalau bikin status itu statusnya hahi tok. Nggak pernah nge-share sesuatu yang menambah keilmuan umat Islam. Malah isi statusnya itu malah maksiat-maksiat. Isi statusnya itu curhat nggak jelas. Ya kan? Maka menyebarkan ilmu itu nikmat. Nggak semua orang diberikan taufik oleh Allah untuk bisa nyebari ilmu. Walaupun tinggal klik-klik-klik share. Susah. Kalau nggak diberi taufik. Kalau nggak diberi taufik pun susah. Wahunaka amsilah kasirah li usulin ni'am. Dan ada contoh-contoh lain yang sangat banyak. La utilu bidzikriha mura'atan likimatiz zaman. Aku nggak memperbanyak menyebutkan contoh-contoh dari pondasi ilmu karena pentingnya zaman. Waktu kita itu penting. Kita harus membahas yang lain gitu loh. Jadi, Masya Allah ya kali ya. Sampai membahas contoh-contoh yang kita perlukan pun dianggap buang-buang waktu. Karena masih ada yang lebih penting daripada itu yang harus kita bahas gitu loh. Yang harus kita selesaikan gitu. Contoh itu kalian bisa mikir sendiri. Kalian bisa kembangkan sendiri apa contoh yang lain. Tapi kalau pokok dari ilmunya itu belum tentu kalian bisa tahu tanpa ada penjelasan, ya kan? Makanya kita skip dulu contoh-contoh yang lain. Kita lanjutkan pembahasan penting selanjutnya, gitu kata. Untuk menghemat waktu. Kan kita membahas tentang keutamaan waktu ini. Masa kita buang-buang waktu gara-gara membahas keutamaan waktu? Kal min ajalli usulin ni'am. Salah satu pokok nikmat yang sangat penting. Wa min usulin ni'am aidan bal min ajalli usuliha wa aglaha. Dan salah satu dari pokok nikmat dan yang paling penting dan yang paling mahal nikmatuz zaman. Nikmat waktu. Loh, ternyata waktu itu nikmat ya. Jadi walaupun kita itu nggak ngapa-ngapain, kita tetap dapat nikmat apa? Nikmat waktu. Kita masih diberi waktu bernapas oleh Allah ini. Itu udah nikmat itu. Jangan, kalaupun nggak sholat, kalaupun nggak apa namanya, nggak ngaji, walaupun nggak tahu ilmu apa-apa, walaupun di dunia cuma rebahan, tetap dia dapat nikmat waktu untuk hidup di dunia gitu. 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan seterusnya, ya kan? Allati jama'atu hadis safatil hadithi an qimati. Yang di buku ini aku akan membahas tentang nikmat zaman ini, nikmat waktu ini. Fi janbi talabatil ilmu wa ahli ilmi khosotan. Yang berkaitan tentang tolibul ilm, yang berkaitan tentang santri, yang berkaitan tentang pelajar ilmu syar'i dan ahlul ilmi, termasuk dalamnya ulama, terus apa namanya mufti, kodi dan sebagainya yang berkaitan dengan ilmu syar'i. Jadi beliau akan membahas apa namanya nikmat nikmat waktu bagi tolibul ilm dan ahlul ilmi secara khusus di buku ini. Fal zaman huwa umurul hayah. Zaman itu adalah umur kehidupan. Wa maidanu wujudil insan. Dan dia itu adalah lapangan adanya orang. Maksudnya orang itu
akan hidup karena ada waktu buat hidup. Gitu maksudnya. Jadi tanpa ada waktu kehidupan, ya dia nggak disebut orang, disebut mayat. Iya kan? Makanya manusia itu nggak akan terlepas dari waktu. Waktu di mana dia hidup. Kalau waktu hidupnya habis, ya dia kayak nggak punya waktu. Jadi manusia itu, kalau udah mati, dia nggak punya waktu. Jadi waktu itu ada selagi dia hidup. Walaupun ketika dia mati, waktu itu masih berjalan, ya kan? Kan kalau orang itu mati, waktu masih berjalan. Siang, malam, tahun tahun 2004, tahun 2005, dia udah mati. Tapi dia nggak dapat nikmat waktunya. Wah, udah habis nikmat waktunya. Kita, waktu berjalan dan nikmat waktu juga kita masih berjalan. Karena kita masih hidup nih, berarti kan kita masih punya waktu. Ya kan, masih punya waktu. Wasahatu dhillihi wa baqai wa naf'i wa intifai. Wa qad asyara al-Qur'an al-Karim ila idhami hadzal asal fi usul iman. Dan Al-Qur'an itu sudah mengisyaratkan tentang besarnya atau keagungan nikmat waktu itu. Wa al-ma'ila huluwi miqdarihi ala ghairihi. Fajat ayatun katsirah tursyidu ila qiyamatiz zaman. Maka banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang pentingnya waktu. Warofi qadrihi wa kabiri atharihi. Tingginya derajatnya dan besarnya dampak waktu terhadap tolibul ilm, terhadap penuntut ilmu. Ba'dul ayat al-mazkurah bi ni'matil zaman. Beberapa ayat yang menyebutkan tentang nikmat waktu. Wa ajtazi'u huna bi ba'dil ayatil karimah fi hadzal maqam. Di bab ini saya akan menyebutkan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang nikmat waktu. Qala Allah Ta'ala mumtannan ala ibadihi bihadhihi ni'mah al-kubra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها Innal insana ladzalumun kafar. Famtanna subhanahu fi jalaili ni'amihi bi ni'matil laili wan nahar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada yang namanya nikmat malam dan nikmat siang. Wa huma zaman alladzi natahaddatsu anhu wa natahaddatsu fi. Dan siang dan malam itu adalah waktu yang kita sedang membicarakannya di buku ini. Jadi Allah itu menyebutkan nikmat waktu di ayat itu. Bahwasanya kalian harus ingat bahwa Allah itu memberikan kalian waktu siang. Kalian memberikan waktu malam. Malam habis, datanglah siang. Siang habis, datanglah malam. Itu semuanya nikmat dari Allah. Kamu ingat gak gitu ketika membaca ayat ini? Jangan-jangan nggak paham. Allah itu sedang ngomongin waktu. Wa huma zaman adzina tahtum wa yamurru bihi hadzal alam al-kabir min bidayati ila nihayati. Dan alam semesta ini berjalan ya dengan siang dan malam itu. Dari dulu, dari sejak awal bumi dan seisinya dan alam semesta ini tercipta hingga nanti hari kiamat. Itu siang malam, siang malam, siang malam terus. Artinya waktu itu berjalan sejak alam semesta ini tercipta hingga alam semesta ini hilang. Itu. Itu semua adalah nikmat dari Allah yang harus kita tadaburi. Kita gunakan apa siang dan malam itu?
Allah itu udah ngasih kalian siang dan malam buat apa? Buat rebahan, ya kan? Buat scrolling medsos saja, buat main-main, ya. Apakah itu tujuan Allah menciptakan siang dan malam? Tentu bukan, ya kan? Wa qala ta'ala muakkidan hadhil minnah al-ulya fi ayatin tsaniyah, dan Allah juga menyebutkan nikmat waktu di ayat yang lain, wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatum bi amrih inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Lihat, Allah itu menutup ayatnya dengan inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Hanya orang yang punya akal aja, hanya orang yang akalnya sehat aja yang dia itu tahu bahwasanya waktu itu penting. Orang yang sering buang-buang waktu di hal yang nggak bermanfaat buat hidupnya, ya di dunia nggak dapat manfaat, di akhirat apalagi, itu orang yang akalnya rusak, ya. Akalnya itu nggak sehat, dia error akalnya itu. Udah diberi waktu, diberi siang, malam, kok malah digunakan hal yang nggak guna. Fa'asyara fi khitamil ayah ila anna tilkan ni'am fiha ayatun balighah indal ladzina ya'qilun wa yatadabbarun. Jadi orang yang berakal, yang punya akal sehat dan mau mentadaburi ayat ini aja, dia nggak mungkin membuang-buang waktu di hal yang nggak berguna buat dunia maupun akhirat. وقال سبحانه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Jadi Allah itu kan menciptakan malam sama siang. Ini adalah ayat dari ayat-ayat ciptaan Allah. Siang malam ini. Ketika Allah menghilangkan malam, kemudian menyambungnya dengan siang. Siang ini bentar lagi mau selesai, kemudian masuk ke malam, ya kan? Untuk apa? Litabatagu fadlam mir rabbikum, agar kita itu beribadah kepada Allah, bukan untuk enak-enak di dunia, bukan untuk rebahan nyantai-nyantai gitu loh. Wali ta'alamu adadas sinina wal hisab. Dengan Allah menciptakan siang dan malam ini kita tahu jam, ya kan? Akhirnya dibagilah sama orang manusia ini jadi jam, jadi menit, jadi 24 jam ini. Jadi sebenarnya waktu itu kesimpulannya siang dan malam ini. Jam dan menit itu kan buat apa ya? Buatannya manusia ya, ketika dia itu mau membagi siang dan malam itu menjadi 24 jam, ya kan? Intinya ya waktu itu ya siang dan malam itu. Wa qala subhanahu min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi salah satu dari tanda kekuasaan Allah kan siang dan malam, matahari dan bulan. Itu semua agar kita itu mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, malah jangan malah menyembah si apa namanya matahari sama bulan. Ya gitu. Wa qala subhanahu wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi walil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. وتمدح سبحانه بأنه مالك الزمان والمكان وما يحل فيهما من زمانيات ومكانيات. Dan Allah itu mengingatkan kita bahwasanya Allah lah pemilik waktu, pemilik tempat, ya kan? Faqala walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Allah itu yang memiliki segala sesuatu yang berkaitan tentang waktu, baik itu siang, malam, isi-isinya, semuanya itu milik Allah.
Qal ta'nibullah lil kufar id adau a'marahum. Bagaimana Allah mengingatkan orang-orang kafir ketika mereka membuang waktu mereka di dunia. Wa qala ta'ala mukhatiban al-kuffar wa mu'anniban lahum id adau a'marahum, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran ngomongin orang-orang kafir yang mereka sudah membuang umur mereka. Wastabaku anfusahum fiha al kufri, memakai waktu untuk kekufuran kepada Allah. Walam yakhruju ma imtidadil umur minal kufri al iman. Allah itu udah ngasih waktu agar dia itu mau kembali ke Allah, tapi nggak kembali-kembali, malah keenakan di dunia. Allah ngasih waktu 1 menit lagi, tetap nggak mau beriman. 1 menit lagi, nggak mau beriman. Sampai kemudian 40 tahun, 50 tahun, tetap nggak beriman. Itu namanya buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Faqala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam nu'ammirkum ilal iman, waqad atahumullahu zaman al-madid wal umral arid. Allah udah ngasih waktu hidup yang panjang, tapi nggak beriman-beriman. Faqala subhanahu awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi ma tadzakkaru wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Allah itu ngomongin orang kafir gini, bukankah aku udah ngasih waktu yang cukup kepadamu untuk mikir bahwasanya aku itu Tuhanmu? Itu berapa tahun saya kasih waktu? Biar kamu itu tahu bahwasanya Islam itu adalah agama yang paling betul. Allah itu satu-satunya Tuhan, nggak boleh nyembah selain Allah. Kurang cukup waktu sebanyak itu, sebanyak hari itu, sebanyak tahun itu umurmu habis di dunia, ya kan? Wajah akumun nadhir, sampai Rasulullah pun udah datang diutus. Sampai Rasulullah udah meninggal, kemudian datang ulama-ulama yang melanjutkan dakwahnya beliau. Ya kan, kajian-kajian di mana-mana, tapi tetap aja nggak mau melihat, nggak mau berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Fadhuku, maka balasannya di akhirat apa? Fadhuku famalidzolimina min nasir, di hari kiamat nanti nggak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Di dunia masih ada yang berusaha menyelamatkan kalian. Siapa? Para ulama, ya kan? Para ulama Islam ini ingin masukkan banyak orang kafir ke Islam, tapi kalian nggak mau ikut. Sekarang di akhirat nggak ada yang mau nyelamatin. Nggak ada yang bisa ngajak kalian ke surga, udah kekal di neraka. Faja'ala subhanahu at-ta'mir mujiban litadzakur wal istibsar. Jadi Allah itu menjadikan umur yang panjang sebagai alat untuk tadzakur wal istibsar. Kita itu nginget umur kita itu udah dibuat apa? Untuk beribadah kepada Allah atau buat maksiat gitu. Wa maidanil imani wal istidkar, mengingat iman kita. Wa aqamal umur alladhi huwa zaman bihayatil insan hujjatan al insan. Jadi Allah itu menjadikan umur kita sebagai hujah di hari kiamat nanti. Kama aqama wujudar risalah wan nidhar hujjatan alaihi aidan. Sebagaimana Allah juga menurunkan risalah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi hujah buat manusia. Jadi ketika kita di akhirat nanti ditanya, apa yang kamu gunakan jam segini, detik segini, hari ini, tanggal ini, tahun ini. Itu hujah. Udah tak kasih nih nikmat waktu hidup. Buat apa hidupmu? Itu ditagih di akhirat. Sebagaimana ketika Rasulullah, Allah mengutus Rasulnya, kan ketika dia nggak beriman, akan diberi hujah dengan risalahnya. Bukannya kita udah nurunin risalah, ya kan? Kok nggak mau beriman? Kok tetap maksiat? Begitu juga umur. Ketika kita memakai umur kita di kemaksiatan, Allah akan menjadikannya hujah.
Loh, bukannya kita kasih waktu lebih buat hidup. Nggak mau tobat kamu. Sekarang waktunya udah habis, bingung. Iya kan? Udah tak kasih waktu. Kan kalau dia bilang, loh, ya Allah, saya nggak dikasih waktu untuk beriman. Ini waktu nggak cukup buat beriman. Dari balik sampai umur 60 tahun ini kurang waktu untuk beriman. Jadi nggak ada alasan lagi. Jadi alasan itu udah mati kutu orang yang meninggal dalam keadaan kufur itu atau orang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat ya belum sempat taubat itu kan jadi bahan apa namanya hujah ya buat kita kalau kita nggak beriman atau bermaksiat kepada Allah. Qal Hafidz Ibnu Katsir fi tafsiri. Imam Ibnu Katsir berkata di kitab tafsirnya, fi tafsiri hadhil ayah al-karimah, ai awama ishtum fid dunya a'maron. Law kuntum mimman yantafi bil haqqi lantafa'atum bihi. Bukankah kalian, jadi Imam bin Katsir itu menafsirkan seperti ini, bukankah kalian di dunia sudah punya waktu, punya umur untuk memanfaatkannya di kebaikan, maka kamu akan mendapatkan manfaat di kebenaran itu, kebaikan yang kamu kerjakan. Fi muddati umurikum, selama waktu hidupmu. Qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, i'lamu, ketahuilah, anna tulal umuri hujjah, bahwasanya panjang umur itu adalah hujjah. Panjang umur itu adalah hujjah. Jadi pakailah umurmu sebaik-baiknya. Fana'udzubillah annu ayyar bitulil umur. Jauhkan, semoga Allah menjauhkan kita dari panjang umur untuk kemaksiatan. Panjang umur kekufuran. Mending umur pendek isinya itu ibadah daripada umur itu nambah setahun tapi setahunnya itu isinya maksiat. Naudzubillah ya kan. Makanya doa panjang umur tuh nggak bisa kita kasih itlak gitu aja. Semoga panjang umur, nggak boleh. Kenapa? Ya panjang umur untuk apa? Panjang umur ini dua sisi pisau yang tajam ya. Panjang umur di maksiat atau panjang umur di ketaatan. Panjang umur di kekufuran atau panjang umur di keimanan. Nah, makanya boleh nggak kita mendoakan panjang umur kepada orang kafir? Boleh. Karena itu nggak ada urusan dengan dunia, panjang umur tuh. Bisa aja dia panjang umurnya dalam kemaksiatan, kekufuran. Atau panjang umur dia bisa masuk Islam. Diberi waktu lagi agar dia mau masuk Islam. Sedangkan kalau sama Muslim, problem doa panjang umur tanpa ada embel-embel itu. Kenapa? Ya panjang umur kalau kemaksiatan ya mending nggak panjang umurnya. Makanya semoga panjang umur dalam ketaatan. Harus ada itunya. Seorang muslim itu kalau mendoakan yang lain, jangan panjang umurnya gitu aja. Ya kan? Panjang umurnya dalam ketaatan, panjang umurnya dalam keimanan. Jangan sampai nambah slot setahun ini itu diisi dengan maksiat, kekufuran, waliyadzubillah ya kan. Qal i'dzarullah liman ballaghahu minal umur sittina sanah. Allah itu akan memutus udzur ketika dia itu sudah memberikan umur 60 tahun kepada hambanya. Ini khususnya kepada kita ya, umatnya Nabi Muhammad SAW yang batas umur kita itu cuma 60 tahun. Rawa al-Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari berkata di Sahih Bukhari, meriwayatkan hadis di kitab Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. A'dzarallahu azza wa jal ila mri'in akhara umrahu hatta ballaghahu sittina sanah. Allah itu memberikan uzur kepada orang-orang sampai umurnya 60 tahun saja. Rawa Imam Ahmad fi musnadihi. Imam Ahmad juga meriwayatkan di kitab musnadnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu aidan. Qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man ammarahu Allah Ta'ala sittina sanah. Barang siapa yang diberikan oleh Allah umur sampai 60 tahun, faqad a'dzara ilaihi fil umur, maka dia sudah nggak ada uzur lagi berkaitan tentang umur. Maksudnya apa? Ai azala udzrahu. Allah itu sudah menghapus alasan-alasan buat dia. Walam yubkilau maudian lil i'tidar. Tidak akan memberikan alasan apapun. Id amhalahu tula hadhil mudah al-madidah minal umur. Ini itu 60 tahun itu udah finish. Maksudnya Allah itu, kalau misalnya Allah itu mencabut nyawa kita sebelum 60 tahun, itu masih, kita itu bisa masih protes gitu loh. Ya Allah, kan umurnya Nabi Muhammad dan umatnya itu kan 60 tahun. Lah, engkau udah nyabut umurku sebelum 60 tahun. Ya, kortingan lah gitu kan. Sebenarnya ini mau tobat, tapi udah kepotong umur dulu. Sebenarnya anak itu mau ngaji nih, mau mulai ngaji, tapi kepotong umur dulu, umurnya masih 25 tahun. Itu Allah itu masih ada pertimbangan mungkin kan. Tapi kalau udah dikasih umur 60 tahun, yang itu adalah batas finish kehidupan kita ya. Artinya umur setelah 60 tahun itu bonus. Kalau diberi ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah ya umurnya Rasulullah aja juga 60-an tahun ya kan. Makanya kalau udah diberi umur 60 tahun, kok masih aja maksiat, masih nggak mau tobat, masih nggak mau mendekatkan diri ke ilmu syar'i, ya udah di akhirat nggak akan ada uzur. Bukannya umur mudah 65, Rasulullah aja umurnya cuma 60-an. Iya kan? Masih minta uzur lagi. Selat umurnya itu udah habis. Malah ada bonusnya. Kok bonusnya buat maksiat juga? Kan parah ya. Orang dikasih bonus bukannya buat taubat, tapi malah buat nambah maksiat yang sudah lengkap kemarin. Ya kan? Makanya nggak ada udzur lagi ketika orang itu udah diberi umur 60 tahun. Wa innam ro'an qad sarositina hijjatan ilaman halin min wirdihi laqoribu. Wa innam ro'an qad sarositina hijjatan ilaman halin min wirdihi laqoribu. Qasamullahi ta'ala bizaman libayani aidhomihi wa ahamiyati. Allah itu bersumpah dengan waktu untuk menunjukkan bahwasanya waktu itu sangat penting dan sangat agung. Wa hunaka ayatan katsira fiha tanbih ila idhami hadzal asal minan ni'am ghairul lati aslaftuha. Jadi ada ayat-ayat yang menunjukkan ini semua selain yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Wa hasbuka an ta'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala qad aqsama bizaman fi mukhtalifi atwarih. Ketahuilah bahwasanya Allah itu sudah bersumpah dengan waktu di banyak tempat dan di banyak jenis waktu. Fi kitabil karim dalam Al-Quran. Fi ayatin jammah di banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran. Isharan minhu bi qimatiz zaman. Untuk menunjukkan berharganya waktu itu. Watan bihan ilahamiyatih dan mengingatkan kita bahwasanya waktu itu penting. Wa aqsama jalla sya'nuhu billail. Allah itu bersumpah dengan malam. Wan nahar dengan siang. Wal fajar dengan waktu pagi. Was subhi dengan waktu subuh. Was syafaq dengan waktu sore. Wad duha dengan waktu duha. Wal asri dengan waktu asar. Famin dzalika qauluhu ta'ala. Contohnya mana ayatnya yang Allah bersumpah dengan waktu? Allah berfirman, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla." Di sini Allah bersumpah dengan siang dan malam. Wa qauluhu ta'ala wal-laili idz adbar was-subhi idza asfar. Ini juga Allah bersumpah dengan siang dan bersumpah dengan subuh dan malam. Wa qaulu ta'ala wal laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Ini Allah juga bersumpah dengan malam dan dengan subuh. Wa qauluhu ta'ala fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq.
Di sini Allah bersumpah dengan syafaq. Syafaq itu ada syafaq ahmar, syafaq abyad, syafaq asfar. Itu waktu sore ya, maghrib sampai isya itu ada beberapa asfaq ya, syafaq ya. Jadi itu waktu. Syafaq itu waktu. Walail dan walail itu setelah syafaq. Walail itu setelah syafaq. Wa qauluhu ta'ala wal fajri walayalin ashir. Allah bersumpah dengan fajar, waktu fajar. Walayalin ashir dengan malam-malam yang 10. Wa qauluhu ta'ala wadduha walaili idza saja. Allah bersumpah dengan waktu duha dan Allah bersumpah dengan waktu malam. Wa qauluhu ta'ala wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Allah bersumpah dengan waktu asar. Maka dari ayat-ayat ini kita tahu bahwasanya waktu itu saking pentingnya, saking agungnya, saking berharganya, Allah jadikan dia sebagai sumpah. Qala Syekhun al-Alam al-Muhammad Imam Hasanain Muhammad Makhluf am ta'allah bihi fi muqaddimati tafsirihi al-Ujab. Jadi berkata Syekh Hasan Muhammad Makhluf ya. Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, guru dari Syekh Abdul Fattah Abu Gudah. Beliau berkata di kitab tafsirnya yang diberi judul Sohfatul Bayan Lima'anil Quran. Beliau berkata, Anzalallahul Quran ala uslubi fusohail Arab. Quran ini diturunkan dengan tata bahasa Arab yang fushah. Fi mukhotabatiha wa muhawaratiha dalam berinteraksi ya. Faqad kanu idza aradu taukidal amri wa tahqiqihi. Orang-orang Arab itu kalau mau menunjukkan sesuatu yang penting, sesuatu yang mau dia tekankan, yang mau dia itu fokuskan, aksamu alaihi bil azimil khotir. Dia akan menjadikannya sebagai sumpah. Kalau kita bersumpah untuk Allah, bersumpah dengan Allah, artinya kan Allah itu agung, nggak remeh ini. Gitu loh. Ketika kita bersumpah atas nama Allah, demi Allah, artinya kita itu benar-benar serius dengan apa yang kita ucapkan. Karena yang mau kita bawa-bawa ini adalah sosok yang sangat serius ya, zat yang sangat penting, saat yang agung. Sama juga ketika Allah itu bersumpah dengan waktu, alias jangan ngeremehin waktu. Penting ini waktu gitu loh. Jangan disia-siakan. Ini hal penting, jangan diremehkan, jangan dianggap dia itu sepele gitu loh. Qal aqsamu alaihi bil azimil khatir awal kathirin nafu awil zahiril fadl wa taukidul kalam bil qasam dan menekankan pembicaraan dengan sumpah. Idzak tadaul hal uslubun baligun rosin walillahi ta'ala ayyuksima bimasya. Kalau kita memang nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Karena kita makhluk, siapa kita ya kan? Bersumpah kepada selain Allah. Yang paling agung ya cuma Allah gitu. Sedangkan Allah boleh bersumpah dengan apapun, ya beliau yang paling agung. Allah ya zat yang paling agung, nggak ada yang lebih agung daripada Allah. Makanya beliau bebas. Allah itu bebas mau bersumpah dengan apapun. Beda sama kita nggak boleh bersumpah dengan makhluk ya. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah, hanya demi Allah aja. Fa'at sama ta'ala binafsi fil Quran. Maka Allah itu bersumpah dengan dirinya sendiri di Quran. Untuk menunjukkan bahwasanya dirinya itu adalah zat yang agung gitu. Contohnya apa? Fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaq. Ketika Allah bersumpah demi pencipta langit dan bumi. Siapa pencipta langit? Allah sendiri. Jadi Allah itu bersumpah atas nama dirinya sendiri gitu. Yang menunjukkan Allah itu adalah yang maha agung gitu. Yang Allah itu penting gitu. Wa sama bi af'alihi al-ajibah wa masnu'atihil badi'ah. Allah juga bersumpah dengan ciptaannya yang Masya Allah. Ciptaannya yang sangat keren ini. Contohnya apa? Wassama'i wa ma banaha.
wal ardi wa ma tohaha. Demi langit. Dan bagaimana Allah itu menyusun langit-langit dengan galaksi-galaksinya, dengan bintang-bintangnya, dengan orbit-orbitnya ini kan. Itu siapa yang bisa kayak gitu gitu. Jadi bersumpah dengan keindahan ciptaannya sendiri. Wal ardi wa ma tohaha. Bagaimana Allah itu menciptakan bumi, bumi itu bisa dipijak itu gimana cara nyiptainnya itu? Kita nggak kepleset di atas bumi ini. Kok kita itu bisa nginjek bumi, kok nggak terbang-terbang gitu kan? Itu kan ciptaan Allah yang masya Allah ya nggak ada yang bisa nandingi. Ya Allah bersumpah dengan itu karena itu penting ini untuk dilihat gitu. Waksa zaman wal waqt Allah juga bersumpah dengan waktu. Wadduha wal laili idza saja wal fajri wal layalin ashar wal qasam biha fi ma'nal qasam bihi ta'ala. Allah itu ketika bersumpah atas nama ciptaannya, ya Allah itu sejatinya bersumpah atas nama dirinya sendiri juga. Idhuwa soni'uha wa muti'ya. Karena penciptanya itu ya dia. Yang menciptakan yang disumpahi kan Allah juga. Ya kan? Qala Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim berkata, innahu yuksimu bil Qur'an bi umurin ala umur. Allah itu sering bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan suatu hal terhadap suatu hal yang lain. Fayuksimu bidzatihi al-mausufah bi sifatihi. Allah bersumpah dengan zatnya, dengan sifat-sifatnya. Wa bi ayati al-mustazimah li-itsbati dzatihi wa sifatihi. Jadi Allah itu juga bersumpah dengan makhluknya. Selain Allah bersumpah dengan zatnya, Allah juga bersumpah dengan makhluknya untuk mengisbatkan zatnya. Contohnya ketika Allah bersumpah dengan waktu, itu untuk mengingatkan pencipta waktu pada kita gitu loh. Jadi ada tujuannya ketika Allah itu bersumpah. Kenapa kok Allah itu bersumpah waduha demi waktu duha? Untuk apa Allah itu bersumpah dengan waktu duha? Untuk mengingatkan kita dengan nikmat waktu duha gitu loh. Bahwasanya waktu duha itu digunakan untuk mentauhidkan Allah sebagai pencipta waktu duha. Tanpa ada Allah yang menciptakan waktu duha, kita nggak bisa dapat waktu duha. Kita nggak tahu betapa segarnya pagi itu nggak tahu kalau Allah nggak menciptakan duha, ya kan? Makanya pakai waktu duha kalian untuk bertaat kepada Allah. Jangan dibuat maksiat, jangan dibuat kufur kepada Allah. Jadi gitu. Tujuan Allah bersumpah dengan waktu itu kayak gitu. Contohnya kayak gitu ya. Qal lidalalah ala anha min azimi ayatih intaha. Untuk menunjukkan bahwa inilah ciptaan Allah yang maha sempurna. Wa yulahan anna kullama aqsamallahu alaihi bizaman kana hamman fi a'la darajatil ahammiyah wa kana qasamu bizaman fi amrayni hamaini jiddan. Jadi Allah itu bersumpah dengan waktu di dua hal yang sangat penting ini. Ahaduhuma tabri'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam min ayyakuna hajarahu rabbuh. Jadi gunanya Allah itu bersumpah dengan waktu itu untuk membebaskan tuduhan bahwasanya Rasulullah itu dicuekin sama Allah. Maksudnya gini, dicuekin sama Allah ini. Sana kamu dakwah sana, urusin sendiri umatmu ini. Lihat apa urusin sendiri. Mereka gimana nggak beriman itu ya urusanmu kan kamu rasulku gitu kan. Nggak gitu. Nggak gitu. Allah itu ingin melepaskan tuduhan itu dengan bersumpah dengan waktu gitu loh. Terus min ayyakuna hajaru rabbu kama za'ama dzalikal musyrikun wal ada. Itu yang dibilang orang-orang musyrik tuh. Allah ninggalin kamu kan gitu kan. Sekarang kamu berurusan sama kita gitu. Jadi Allah itu ingin membebaskan tuduhan orang-orang musyrik kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu ditinggal sama Allah, disuruh ngurusin sendiri masalah risalah ini. Allah itu nggak peduli, maksudnya gitu. Wal makomul akhar dan makom yang kedua fi bayan anna kulla insanin khosir wa halik.
Allah itu bersumpah dengan waktu untuk menjelaskan bahwasanya manusia itu hidup antara dia itu eh, dapat manfaat dengan waktunya atau dapat mudorot dengan waktunya. Illal ladzina amanu. Jadi manusia itu sangat merugi dengan waktunya. Kecuali kalau dia memanfaatkan waktunya untuk beriman dan beramal soleh. Jadi dua tempat ini tujuan Allah itu bersumpah dengan waktu. Faqala subhanahu muksiman bizaman. Maka Allah berfirman, wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini makom al-awal tadi, makom yang pertama. Allah kan berfirman, demi waktu duha, demi malam ketika dia itu sudah masuk waktunya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu itu nggak akan meninggalkanmu dan nggak akan istirahat sedikit pun. Alias Allah itu tahu apa yang dikerjakan orang-orang musyrik kepada Rasulullah. Orang-orang musyrik masih sehat, masih segar bugar, masih hartanya banyak. Itu bukan berarti Allah biarin aja. Tapi ini cara Allah memberikan azab yang sangat pedih buat mereka gitu. Jadi bukannya Allah meninggalkan Nabi Muhammad dibiarin ngurusin sendiri urusannya risalah ini, tapi Allah tetap mengawasi. Allah itu tetap mengawasi. Dengan bersumpah dengan waktu ini wadduha. Allah itu masih selalu bersama waktu duha. Selama Rasulullah itu masuk waktu duha, ya Allah itu masih mengawasi Rasulullah dan para umatnya gitu yang ada di makhluknya semua ini gitu. Walail idza saja, walaupun malam yang sunyi, walaupun semua orang tidur, Allah tetap mengawasi Rasulullah dan umatnya. Gitu. Kalau umatnya itu tiba-tiba ingin melukai Rasulullah, Allah tahu. Allah tahu gitu loh. Maka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu nggak akan sama sekali meninggalkan kamu wahai Rasulullah SAW dan nggak akan istirahat dari memperhatikanmu gitu. Itu yang pertama, kau yang pertama. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lihat. Allah itu bersumpah dengan nama asar, dengan waktu asar. Bersumpah untuk apa? Innal insana lafi khusr. Demi istilahnya gini ya, demi Allah semua manusia itu merugi gitu. Alias untuk mengingatkan waktu, untuk mengingatkan kerugian manusia, Allah bersumpah dengan waktu gitu loh. Yaitu waktu asar. Kenapa kok waktu asar dijadikan sumpah? Karena waktu asar ini waktu peralihan dari sibuk ke nggak sibuk. Itu waktu yang sangat krusial. Itu sangat penting waktu asar ini. Waktu dari sibuk ke nggak sibuk. Biasanya waktu dari sibuk ke nggak sibuk itu digunakan buat maksiat atau dibuang-buang waktunya. Makanya Allah mengingatkan bahwasanya manusia itu sering buang-buang waktunya gitu loh. Udah dikasih waktu tiap detik ini nggak dimanfaatkan dengan baik gitu. Tapi ada manusia-manusia yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik apa? Illalladzina amanu. Orang itu semua manusia itu merugi kecuali apa? Yang beriman. Terus dengan imannya itu dia beramal soleh. Wa amilus solihat. Ya, setelah itu apa? Watawasau bil haqi. Kalau udah beramal soleh, dia saling menasihati dalam kebenaran. Watawasau bis sobri. Kalau udah di dalam kebenaran, dia saling mensabarkan satu sama lain untuk tetap istiqomah dalam kebenaran. Itu orang-orang yang nggak rugi. Selain itu rugi semua. Selain itu rugi semua. Qala habrul ummah wa turjumanul Quran Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ketika mengomentari ayat ini apa? Al-asru huwa zaman. Jadi al-asr itu adalah waktu. Artinya Allah itu bersumpah dengan waktu. Qal bayanul fakhr razi liqimati zaman wa syarafi.
penjelasan Imam Fakhr Razi tentang keutamaan waktu apa berharganya waktu itu dan kemuliaannya. Kalau Imam Fakhr Razi rahimahullah taala fi tafsiri, Imam Fakhr Razi berkata di kitab tafsirnya, fi tafsir surat Al-Asr ketika menafsirkan surat Al-Asr. Ma mulakhasu wa ma'nau apa intinya adalah aqsamallahu taala bil asr. Allah itu bersumpah dengan asar. Alladhi huwa zaman yang itu adalah waktu. Lima fi mil a'ajib karena di dalamnya ada keajaiban. Di annahu yahsulu fi sarra wad dharra was sihah was saqab wal ghina wal faqr. Li anna al-umura la yuqawwam bi syai'in nafasatan wa wala'an. Falau doyya'ta alfa sanatin fi ma la ya'ni. Kalau seandainya asar itu kan waktu-waktu terakhir sebelum malam. Ini adalah slot terakhir kita untuk menuntaskan hari kita. Seandainya kita itu seseorang yang pekerja. Kalau misalnya dari awal kita kerja jam 7, itu kita lihai-lihai lah. Ah, nanti aja lah dikerjakannya. Jam 7 lewat, jam 8 sampai zuhur, ya kan? Terus awal jam 1, jam 2. Nah, udah mau masuk asar nih. Waktu kerja dia mau habis. Kalau dia mau nyelesain kerjaannya, ya kan, dengan sempurna, beres urusannya. Makanya asar itu waktu-waktu krusial dia, waktu akhir dari siang. Sebagaimana tolibul ilm, misalnya dia punya wirid di siang, belum dikerjakan di pagi hari, ya kan? Siang belum. Mau malam ini, kalau dia ngebut, terus dia bisa mengerjakannya, ya udah, selesai urusannya ya. Makanya di Allah itu mengambil waktu asar untuk itu. Saking pentingnya akhir waktu siang itu. Ya. Kal, makanya di sini falau doyya'ta alfa sanatin fi ini. Seandainya kamu membuang umurmu 1.000 tahun. Ini maksudnya mubalawah ya, ngelebih-ngelebihin ya. Kan nggak ada orang itu umurnya 1.000 tahun. Summa tubta. Kemudian di akhir dari 1.000 tahun itu, kamu taubat. Wasabatat laka sa'adah filam hal akhirah mil umur. Dan kamu kemudian beramal soleh setelah taubat itu, bagi tafil jannati abadal abidin, kamu akan masuk surga selama-lamanya. Ini ingin nandain kayak waktu asar loh. Waktu asar itu waktu akhir dari sepat. Kamu itu kalau umurmu, misalnya jatah umurmu 60 tahun. 59 tahun umurmu itu buat sia-sia. Nggak ada sama sekali buat ibadah dan sebagainya. Tapi 1 tahun terakhir umurmu itu kok kamu buat taubat, masuk Islam, taubat, terus beramal soleh sebaik-baiknya terus mati, itu nanti kamu masuk surga. Makanya waktu-waktu krusial bahwa waktu di akhir. Kal fa'alimta anna asyrafal asya hayatuka fitil kalamhah. Maka kamu tahu bahwasanya yang paling mulia dari umurmu adalah akhir dari umurmu. Gitu loh. Bahkan zaman min jumlah diusul ini. Maka waktu itu adalah inti atau pondasi dari nikmat. Falidzalika aqsamallahu bi. Makanya Allah bersumpah dengannya. Wa nabba subhanahu ala anna lail wa nahar fursah yudi wal insan. Allah itu ingin mengingatkan bahwa manusia itu sering membuang waktu siangnya, sering membuang waktu malamnya buat tidur, ya kan? Padahal waktu itu jalan, gitu loh. Waktu itu jalan. Wa anna zaman asyrafu minal makan fa'aksawi. Kenapa ke Allah itu lebih banyak bersumpah dengan waktu daripada bersumpah dengan tempat? Karena waktu itu lebih penting dari tempatnya. Gak peduli Allah itu kamu hidup di mana, gak penting. Mau hidup di Indonesia, mau hidup di Arab Saudi, mau hidup di Kutub Utara, ya kamu mau hidup di luar angkasa, itu gak penting. Yang penting gimana kamu memanfaatkan waktu hidupmu. Makanya Allah itu bersumpah dengan waktu, nggak bersumpah dengan tempat. Gitu. Kal likauni zaman ni'matun khalisah la aiba fiha innamal khasir al maibu huwal insan. Jadi waktu itu adalah nikmat. Yang bikin waktu itu menyengsarakan adalah orangnya. Orangnya itu memanfaatkan nikmatnya buat apa? Kalau orang itu memanfaatkan waktunya buat maksiat, ya dia masuk neraka. Kalau orang itu memanfaatkan waktunya di hal yang tempat, dia masuk surga. Makanya waktu itu nikmat ya kan.
Yang bikin dia itu khosir, yang bikin dia itu rugi, yang bikin waktu itu merugi, menjadi rugi buat dia adalah manusianya sendiri, bukan waktunya. Intaha itu adalah uh, penjelasan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam ketika menafsirkan surat Al-Asr. Hadza tarfun mimma jaa fil kitabil karim mimma usyira fihi fi ila qiyamati zaman wa annahu min usuli ni'am wa jalailiha. Ini contoh-contoh ya di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah itu sangat ingin menunjukkan pada kita bahwasanya waktu itu sangat berharga, jangan sampai kamu sia-siakan gitu. Kemudian insya Allah di pembahasan berikutnya, di pertemuan berikutnya, kita akan membahas nikmat waktu berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.